selamat siang Sobat Investor. Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Sobat Investor, hari ini bagaimana nih kabarnya dan bagaimana kabar portofolionya? Belakangan ini tuh banyak banget ya saham-saham baru yang listing di bursa kita nih Sobat Investor. Kira-kira ada yang ikutan nggak dengan saham-saham baru yang listing? Coba boleh dong diketik di kolom komentar, ikutnya ikut IPO apa aja, dan kira-kira udah cuan atau belum. Nah, biasanya kalau misalnya saham-saham IPO ini hati-hati ya Sobat Investor ya, karena nggak butuh waktu lama, kita tuh kalau bisa segera TP gitu, karena kita belum tahu fundamentalnya gimana, kita belum tahu chartnya gimana, jadi harus lebih ekstra waspada daripada saham-saham trading yang udah listing lama nih ya Sobat Investor. Nah Sobat Investor, sekaligus saya ingin nyapa-nyapa dulu untuk siang hari ini. Hai Mas Zainal, apa kabar? Ada juga hai Mas Arif Rahman, apa kabar? Ada juga nih hai Mas Alvin Gotama, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, sama dengan portofolionya juga baik-baik aja. Nah, sebelum itu kita cek dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi. Dan ditutup melemah tipis ya Sobat Investor, sekitar 0,02% atau menurun sekitar 1,288. Nah, sekarang berada di posisi 6.786.343 dan ada 278 saham yang menguat, 237 saham yang melemah, serta 197 saham yang stagnan. Kira-kira posisinya portofolio Sobat Investor ada di sebelah mana nih? Oke, dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah suku bunga The Fed naik lagi, naik terus ya. Kira-kira ini udah last atau masih akan ada kenaikan lagi nih Sobat Investor? Nah, lantas bagaimana sih indeks harga saham gabungan? Oke, The Fed memutuskan menaikkan suku bunga 1/4 poin persentase ya Sobat Investor ya, atau kenaikan sekitar 25 basis poin. Jadi sekarang ke kisaran 5% sampai 5,25%. Nah, keputusan The Fed sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar keuangan ya Sobat Investor, mengingat agenda utama Bank Sentral untuk melawan inflasi yang masih tinggi. So, langkah The Fed pun turut diikuti bank sentral lainnya. Nah, kenaikan suku bunga ini untuk kesekian kalinya ya Sobat Investor, seperti yang udah saya bilang tadi. The Fed juga merespon negatif nih oleh Wall Street yang dibuka lesu pada hari Rabu 4 Mei 2023. Nah, lesunya Wall Street ini juga berimbas dengan krisis bank yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, penurunan bursa global dikhawatirkan juga turut mengerek bursa saham Asia, termasuk indeks harga saham gabungan kita. Lantas gimana sih pengaruh The Fed terhadap indeks harga saham gabungan? Langsung aja ya kita undang narasumber kita. Untuk Sobat Investor yang ingin bertanya-tanya, boleh diketik di kolom komentar. Sekaligus kalau mau dicek dan dicek juga portofolionya, boleh diketik ya. Halo, selamat siang Mas Marta. Mbak Nadine, apa kabar? Halo, selamat siang. Iya, baik. Ya. Mas Marta, hari ini bagaimana nih kabarnya nih Mas Marta? Baik, alhamdulillah. Nah, Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih mengenai The Fed, boleh dong prediksi indeks harga saham gabungan pada 1 minggu? Oke. Untuk prediksi IHSG ya, kalau kita lihat memang secara teknikal ya, dalam seminggu ke depan ya, mungkin indeks masih cenderung akan bergerak mix ya. Kita tahu bahwa banyak sekali katalis-katalis ya mempengaruhi pergerakan indeks, mulai dari katalis domestik maupun katalis
global yang mempengaruhi ya, sehingga walaupun indeks terjadi net inflow ya daripada asing ya, kemungkinan indeks masih akan cenderung bergerak konsolidasi dan kami melihat indeks mungkin akan menguji ya level sekitar 6.700 sampai 6.742. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya nih kita membahas mengenai The Fed, kita flashback sedikit ya. Sebenarnya tujuan dari The Fed menaikkan suku bunga ini tuh Ya, apa sih? mungkin ya, kita lihat ya memang tren kenaikan suku bunga itu terus terjadi ya, khususnya di Amerika Serikat. Ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di sana yang cukup tinggi ya, baik itu dari tingkat pekerjaan ya, dan juga mungkin tingkat inflasi yang masih cukup tinggi. Bahkan target The Fed pun ya, target inflasi itu di range sekitar 2% sampai 2,5%, dan yang mana itu jauh ya daripada inflasi yang saat ini masih sekitar 5%. Itu membuat The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga. Namun melihat efek domino ya daripada tren kenaikan inflasi dan juga kenaikan suku bunga ya, kita melihat banyak perbankan ya, bahkan kemarin ada perbankan regional itu mengalami gagal bayar ya, sehingga ini akan menjadi pertimbangan The Fed ke depan, apakah The Fed akan terus menaikkan suku bunga atau bahkan mengerem ya untuk kenaikan suku bunganya. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, kalau begitu keputusan The Fed ini apakah ini menjadi yang terakhir? Karena kan kemarin tuh kita ada pembahasan sedikit bahwasannya terakhir kali nih The Fed menaikkan suku bunga, atau ada berita-berita lagi bahwasannya The Fed Ya, akan menaikkan suku The bunga Fed lagi baru nih, saja Mas? menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis point pada pekan lalu ya. Saat ini suku bunga The Fed ya kisar 5,25%. Sebenarnya ini sesuai dengan ekspektasi oleh para pelaku pasar ya. Walaupun sesuai, kita melihat ada beberapa kejadian ya seperti PacWest ya dan juga First Republic yang cenderung mengalami kebangkrutan ya. Bahkan ada isu terkait gagal bayar utangnya Amerika Serikat ya. Menurut Janet Yellen, ini juga memberikan catalyst negatif ya pada pergerakan bursa sana, dan ini juga berdampak ya secara tidak langsung ke pergerakan ISG kita. Dan kami melihat bahwa seiring adanya kejadian tersebut, mungkin The Fed akan mempertimbangkan mulai mengerem ya, harusnya paling tidak di semester kedua ya untuk kenaikannya, dan bahkan mungkin di semester kedua dengan pertimbangan hal tersebut ya, tentunya The Fed mungkin akan segera memangkas suku bunga, dan di situ mungkin momentum untuk bursa saham ya, dan mungkin ekonomi yang sebelumnya tertekan itu akan kembali berbalik arah. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Semoga keputusan The Fed, apapun itu keputusan yang terbaik ya, Mas. Nah, saat ini kan sebenarnya bukan hanya langkah The Fed nih yang harus kita cermati ya, Mas. Tapi juga resiko gagal bayar bunga utang Amerika Serikat serta krisis perbankan. Apalagi kemarin banyak perbankan yang cenderung mengalami krisis di Amerika Serikat. Nah, itu dampaknya bagaimana ini, Mas, buat saham Republik Indonesia? Oke, terkait dampak daripada saham-saham khususnya mungkin saham perbankan ya, walaupun kenaikan suku bunga The Fed ini terjadi pada pekan lalu, kita melihat sektor perbankan ini justru stabil ya, khususnya mungkin saham-saham top mover seperti contoh BRI yang kalau kita lihat pada pekan lalu ini ternyata ditutup menguat ya 2%. Hal ini juga akan menunjukkan efek kenaikan suku bunga The Fed pada sektor perbankan ini masih relatif minimal ya. Dan kalau kita lihat beberapa saham perbankan mover lainnya ya, seperti BNI, BCA, dan juga Bank Mandiri ya, ini cenderung tentu mengalami pelemahan namun masih di ambang batas ya. Terlebih lagi mungkin ekonomi kita pada kuartal pertama yang dirilis kemarin ya, GDP kita ini cukup tangguh dengan pertumbuhan di atas 5% ya. Lalu nilai tukar rupiah kita juga cenderung menguat. Suku bunga BI juga sudah mencapai terminal rate ya. BI sudah 2 kali menahan suku bunga, dan harapannya setelah ini BI mulai pertimbangan untuk melakukan pemangkasan, sehingga ini tentu akan memiliki dampak positif ya pada pergerakan saham perbankan ke depan. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah,
Mas Marta, kalau misalnya kita melihat sisi lain nih ya, inflasi kan tidak terlalu tinggi nih jika dilihat dengan adanya momen lebaran, yakni 4,33 year on year ya. Nah, secara historis lebaran, angka tersebut tuh turun tuh 0,33% dibanding periode lebaran sebelumnya. Lantas, melihat hal tersebut, apakah menunjukkan kalau masyarakat mulai membatasi Ya, konsumsi ini, Mas eh, Marta? eh, kalau kita lihat menurut pandangan kami ya, inflasi di bulan April ya, ini cenderung lebih rendah memang seiring dengan normalisasi harga energi akibat telah terpenuhnya mungkin pasokan-pasokan ya dibandingkan dengan tahun lalu yang mana kita ingat rantai pasokan itu terganggu ya, cenderung terganggu mungkin dampak daripada pecah perang ya antara Rusia Ukraina ya beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga kita melihat secara mantuman ya. Inflasi kita di bulan April itu tercatat mengalami peningkatan sekitar 0,33% dari 0,18% di bulan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dan juga belanja masyarakat ini masih mengalami pertumbuhan. Di samping itu juga aktivitas masyarakat saat ini kita tahu mulai normal kembali ya, bisa dibilang, terlebih saat musim mudik kemarin. Ini di mana sekitar menurut pemerintah 123 juta orang ya ini diprediksi melakukan mudik ya pada periode Lebaran dan juga Ramadan kemarin. Sehingga hal ini itu akan berpengaruh positif tentunya ya pada pergerakan saham khususnya di sektor consumer goods, lalu logistik, transportation ya dan juga mungkin perbankan ya yang sebelumnya lesu akibat pembatasan sosial. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, ini coba kita mengulik saham-sahamnya lebih detail lagi ya, Mas Marta ya. Nah, lantas gimana nih proyeksi saham dari ICBP nih, Ya, Mas? untuk IJPB sendiri ya, kami melihat ya, ini masih cukup menarik untuk dikoleksi walaupun memang terdapat isu akhir-akhir ini ya, teman-teman kalau misalnya ingat ya, isu temuan zat pemicu kanker yang muncul di Taiwan ya. Namun kalau kita ikuti berita terbaru yaitu BPOM ya, ini juga mengeluarkan statement bahwa produk Indomie ternyata ini masih aman dikonsumsi di Indonesia ya, karena memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan ya. Sehingga katalis ini sepertinya tidak berdampak signifikan pada pergerakan saham ICBP. Selain itu juga dengan mungkin pelemahan komoditas ya, kita lihat sudah mulai normalisasi ya komoditas batubara, oil ya, serta juga mungkin kuatnya rupiah dan kinerja kuartal pertama ICBP sendiri yang cukup defensif ya, bahkan tumbuh ya, sehingga analis kami ini memproyeksi bahwa ICBP ini dapat mencapai 12.400 ya di tahun ini. Dan kalau kita secara teknikal, ICBP sendiri ini masih memiliki peluang ya untuk menuju level 11.700 mungkin dalam jangka pendek ya untuk ICBP. Jadi overall ICBP masih cukup bagus walaupun ada katalis negatif ya mungkin dari Taiwan. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi, berita negatif yang ada di luar negeri itu tidak mempengaruhi pergerakan Betul. saham dari ICBP Sejauh ini sendiri ya, belum Mas ada Marta? efek negatif ya yang ditimbulkan pada pergerakan ICBP. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat track record dari ICBP sendiri, ini kan pernah menyentuh all time high-nya di 12.275. Kira-kira ICBP ini, Mas, sebenarnya bisa nggak sih untuk Ya, investasi jangka menurut kami panjang? CBP salah satu saham mover yang cukup bagus dan juga sektoralnya ya kita melihat saat ini tren penurunan komoditas yang semakin menurun sehingga biaya input daripada ICBP juga semakin rendah dan ini meningkatkan kinerjanya harusnya layak ya untuk kita investasi ya di ICBP. Ya, analisis kami sendiri melihat bahwa ICBP punya proyeksi di kisaran 12.400 yang mana kalau kita bandingkan dengan harga saat ini ya sekitar 10.900 ya penutupan ya ini membuat potensial gain yang cukup lumayan ya untuk saham ICBP. Jadi menurut kami ICBP masih layak untuk dijadikan investasi. Oke, baik. Nah, sobat investor yang ingin cek dan dicek portofolionya, nanti kita tanya ini dengan analis kita, Mas Marta. Boleh langsung ketik di kolom komentar ya, sobat investor ya. Nah, Mas, kalau misalnya nih, menurut Mas, bagaimana nih sentimen yang ada di global dan domestik nih? Akankah indeks harga saham gabungan kita mampu melewati kembali 7.000 nih, Mas? Dan kira-kira momentumnya itu kapan? Karena kan kalau misalnya kita ngebahas yang
track record lalu-lalu nih sudah pernah dibacakan bahwasannya tahun ini mungkin menembus 7.000 lagi Ya, nih Mas. Menurut Mas Marta gimana? mungkin dalam jangka pendek ya dengan sentimen global maupun domestik yang saat ini terjadi, apalagi global yang tidak menentu ya, saat ini mungkin akan membuat pergerakan ISG cenderung variatif ya. Dan analisa teknikal sendiri menunjukkan bahwa ISG berpotensi untuk menguji level support kuat yaitu di level 6.700 sampai 6.742. Namun jika ISG ini masih bertahan ya di atas level tersebut ya, maka ada potensi sebenarnya ISG ini reversal untuk menuju kembali level 7.000. Bahkan tidak mungkin ya ISG tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ISG jika tembus level 7.000, kami melihat ISG punya peluang untuk lanjut rally sampai level 7.174 karena di sini ada peluang double bottom ya di ISG jika teman-teman melihat, dan mungkin momentum ISG tersebut akan rally ya, mungkin ini barengan saat Bank Sentral Amerika mungkin mulai pemangkas suku bunganya, atau mungkin saat tren penurunan suku bunga itu terjadi ya di global, bahkan mungkin di dalam negeri ya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan semakin meningkat. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tren tahun ini ya, Mas Marta ya. Kalau tren tahun lalu kan kita tahu trennya adalah trennya batu bara. Nah, menurut Mas Marta, tren tahun ini, apalagi sekarang ini udah masuk ke pertengahan tahun ini nih, trennya tahun saham apa nih, Mas? Sektor apa nih Oke, kira-kira? untuk tahun ini ya, kalau kita mungkin cek rotasi sektor ya, rotasi sektor saat ini masih menarik ya untuk kita lirik saham-saham seperti saham-saham manufaktur, yang mana diantaranya ada consumer goods ya, ada juga logistik ya, dan di sini juga ada perbankan ya. Untuk tahun ini mungkin sektor tersebut yang jadi acuan kita ya untuk kita melakukan investasi. Sektor consumer good mungkin lebih diunggulkan ya karena dia cukup defensif ya, seiring dengan ketidakpastian global saat ini yang terjadi. Jadi topik kita masih di sektor consumer goods dan juga perbankan ya. Dan momentumnya ya, kembali lagi momentumnya mungkin kenaikan akan terjadi ini di semester kedua, dan diiringi dengan mungkin di awal tahun yang mana kita tahu dimulainya tahun politik ya, dan kita Ya, halo Mas Marta, suara saya masih terdengar jelas? buat begitu Mbak Tadi. Iya, Sobat Investor, sepertinya jaringan Mas Marta agak terganggu nih. Sobat Investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya, Sobat Investor ya. Nanti kita kulik sedikit. Ya, Mas Marta. Suara saya terdengar dengan Ya, jelas? terdengar Mbak. Tadi agak sedikit putus-putus dari line-nya Mas Marta. Oke, sekarang udah better kok. Ya. Ya, sekarang oke, baik. Nah, Mas Marta, kalau misalnya kita ngebahas perbankan, lagi-lagi perbankan ini selalu menjadi top issue ya dalam bursa kita, karena seperti BNI, BCA, BMRI, dan BBRI selalu mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan. Nah, menurut Mas Marta, perkembangan perbankan kita beberapa tahun ke depan ini apakah tetap akan mempertahankan top listnya nih selalu naik dan menjadi investasi jangka panjang atau bagaimana, Mas? Kalau kita bicara sektor perbankan ya, erat kaitannya mungkin dengan tren pertumbuhan ekonomi ya. Karena salah satu penopang daripada pertumbuhan ekonomi adalah sektor perbankan ya. Dan kalau kita melihat secara tren, pertumbuhan ekonomi kita cukup solid di atas 5%, walaupun di tengah gejolak ekonomi ya. Kami optimis bahwa sektor perbankan ini masih layak untuk dijadikan investasi. Bahkan kalau misalnya sektor perbankan ini mengalami pelemahan ya, ada baiknya kita mulai lirik saham-saham tersebut untuk jadi koleksi di portofolio kita ya. Kita tahu secara historikal memang salah satu contohnya adalah BRI ya. Setelah dia jatuh, bahkan pas pandemi COVID-19 pun ya, setelah dia jatuh, setelahnya ya dia lanjut mengalami rally, bahkan saat ini sudah membentuk level tertinggi yang baru ya, udah di atas 5 ribuan. Jadi bukan tidak mungkin ke depan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi, saham-saham perbankan pun ini masih akan terus melanjutkan penguatannya. Begitu Mbak Nadine.
Oke, baik. Coba kita kulik sebentar chart-chart dari saham-saham perbankan. Nah, Mas, kalau BBCA ini gimana? Kemarin tuh sepertinya baru banget stock split ya, dan sekarang bahkan udah mau mencapai 10.000 lagi Ya, nih. Menurut Mas untuk Marta BCA bagaimana nih, sendiri Mas? ya, kami melihat bahwa BCA ini masih cenderung bullish ya, walaupun memang terjadi swing low ya karena beberapa katalis ya daripada global dan domestik ya. Dan kalau kita melihat tren inflow investasi asing juga masih cukup tinggi ya, sehingga BCA harusnya jangka pendek ya, hingga sampai jangka menengah dia akan lanjut rally ke level 9.400-an. Jadi setelah dia membentuk swing low di akhir pekan lalu ya di level 8850 harusnya ke depan ya harusnya beberapa waktu ke depan BCA akan lanjut rally sampai 9.400-an. Jadi momen sih untuk kita mulai average ya di saham BCA. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Kira-kira bakalan ada momen turun lagi nggak nih BCA biar Oke, di-share kami sama melihat sobat untuk investor? BCA ya, saat ini tren momentumnya sedang naik ya. Jadi mungkin dia akan tes level resisten minor 9.200. Barulah di situ kita melihat kembali apakah level tersebut bisa tertembus atau tidak. Jika tertembus maka dia akan lanjut rally. Kalau tidak, dia harusnya membentuk swing low yang baru. Dan di situ momen kita untuk mulai average. Dan di sini kami melihat juga momen level average ya, mungkin di kisaran 8850 sampai level sekitar 9.000-an ya, 9.025. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat recapnya dari BBNI sendiri nih, Mas. Ini gimana sih, Mas, untuk pergerakan Untuk BBNI? BBRI ya, kalau kita lihat BBRI, sorry, BBNI. BBNI. Untuk BBNI sendiri ya, kalau kita lihat ya secara teknikal, BBNI memang semingguan terakhir ya, bisa dibilang ini salah satu perbankan yang terkena efek negatif ya. Kita melihat semingguan terakhir ya, ini cenderung mengalami pelemahan. Namun menariknya, seiring dengan pelemahan tersebut, justru investor asing terus mengakumulasi saham BBNI ini ya. Dan volume transaksi kalau kita lihat seiring dengan penurunan ya, ini cenderung turun juga. Sehingga harusnya ini jadi momentum ya untuk kita mulai lirik saham BNI. Mungkin di kisaran support minor, kisaran 9.000 sampai 9.000 25 ya. Ini mungkin jadi acuan ya untuk kita mulai averaging di saham BNI. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, kalau saham-saham perbankan lainnya yang Mas sendiri rekomendasi untuk Ya, jangka panjang kira-kira apa nih, Mas Mata? Termasuk dengan oke. saham bank Untuk syariah. saham perbankan ya mungkin ya. Untuk saham perbankan kami sendiri melihat BBRI ya yang masih cukup tangguh ya. Dan sejalan dengan penguatan ekonomi ya walaupun terjadi gejolak di global juga ya, BRI masih cukup kuat ya untuk terus menanjak ya. Bahkan saat ini juga walaupun terjadi koreksi ya, kita melihat bahwa transaksi itu cukup minim ya, apa namanya, transaksi penjualan cukup minim ya, sehingga harusnya dalam jangka pendek sampai jangka menengah BRI ini terus mengalami pertumbuhan. Apalagi tren pertumbuhan daripada kinerja BRI juga terus menguat ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ragu lagi ya untuk BRI kita jadikan investasi. Bahkan kalau misalnya terjadi pelemahan pun ya selama tidak ada mungkin katalis-katalis yang mempengaruhi signifikan seperti mungkin COVID-19 ya yang beberapa waktu lalu terjadi ya, itu harusnya BRI cenderung mengalami rally. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Mas, ada beberapa saham yang menarik juga nih belakangan ini seperti saham Antam. Kalau ini bagaimana nih untuk pergerakannya, Mas? Karena kemarin itu sempat diisukan naik ke all Iya, time high-nya kalau ya, Mas untuk ya. Antam sendiri ya, sebenarnya Antam kalau kita tarik beberapa time frame ke belakang hingga mungkin di awal April ya, ini cenderung bergerak ranging ya, yaitu di kisaran mungkin 2025 sampai ke level sekitar 2150-an ya. Bahkan hari ini juga tertahan ya, sempat kemarin terkoreksi karena koreksinya indeks kita ya. Kali ini mulai tertahan kembali sehingga harusnya jangka pendek dia akan cenderung mengalami technical rebound. Dan mungkin scalping di sini ya, atau mungkin trading di sini ya, harusnya cukup menarik ya. Apalagi kalau misalnya dia breakout 2150 ya. Untuk target kami setelah dia breakout 2150, ada gap di level 2330. Dan itu akan jadi target selanjutnya untuk pergerakan saham Antam. Apalagi
harga emas ya. Harga emas saat ini cukup solid di atas 2.000, harga nikel juga kembali mengalami peningkatan dan ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh Antam ini akan membuat dan mendorong saham Antam cenderung mengalami peningkatan. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Semoga saham Antam bisa rally ke all time high-nya yang baru juga ya. Tapi saham Antam ini kan saham yang fluktuatif ya Mas Marta ya. Jadi cenderung tidak bisa untuk jangka Betul. panjang ya Mas. Betul atau tidak Mas? Kalau Antam kan masuk kategori saham yang memiliki siklus ya. Dalam hal ini adalah komoditas, dia mengikuti pergerakan komoditas ya. Komoditas juga punya siklus ya. Ketika komoditas sekarang naik ya, ini di tengah mungkin ketidakpastian ya, tentu ini akan menguntungkan daripada Antam ya. ASP-nya juga semakin meningkat dan kinerja meningkat. Namun nanti ketika mungkin ekonomi sudah mulai membaik dan juga tenang ya, katalis-katalisnya ya, justru itu akan membuat harga emas mungkin akan ternormalisasi dan ini juga akan mempengaruhi pergerakan harga saham Antam. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, Mas ada pertanyaan nih dari sobat investor, gimana nih Mas prospek dari NISP? Oke, untuk NISP ya, NISP kalau kita lihat Mas secara teknikal ya, dia masih dalam fase bullish ya. Terlebih dia baru saja rilis laporan kinerja keuangan yang cukup meningkat. Namun perlu diwaspadai bahwa seiring dengan peningkatan NISP, kami melihat di sini terjadi net sell ya daripada investor asing. Bahkan kalau kita lihat momentumnya sudah memasuki area oversold ya. Jadi mungkin jangka pendek harusnya NISP akan mengalami technical correction dulu. Dan untuk jangka panjang seiring dengan pertumbuhan tren kinerja ya harusnya NISP akan terus melanjutkan peningkatannya. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Mas ada pertanyaan selanjutnya dari sobat investor dari @daniel_pranata. Harga berapa nih idealnya kita dapat beli saham BBRI? Oke, untuk BRI ya, kalau kita lihat trennya saat ini sedang bullish ya, cenderung mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat momentumnya juga masih berpotensi untuk menguat ya, saham BBRI sendiri. Tren inflow juga masih cukup tinggi dan katalis juga masih cukup positif ya. Harusnya dalam jangka pendek ya, pergerakan BRI masih akan cenderung ranging dan bukan tidak mungkin sebenarnya jika BRI dia break level 5.280-an ya, yang mana itu level tertinggi yang terbentuk ya beberapa waktu yang lalu, harusnya BRI akan lanjut menguat dan kami melihat di sini BRI punya peluang untuk lanjut rally menuju target pola cup and handle. Jika mungkin teman-teman memperhatikan sejak mungkin 21 Desember ya 2022 tahun lalu ya, BRI cenderung untuk pola cup and handle dan target tersebut itu ada di level sekitar 5.400. Jadi sebenarnya masih ada peluang BRI ya untuk mengalami peningkatan ya. Begitu Mbak Nadine. Dan untuk idealnya ya, tadi untuk idealnya mungkin kita tunggu sampai di level 5280 untuk breakout, kita bisa lakukan pembelian atau kita tunggu swing low di area 5.000 ya, 5.000. Oke. Tapi kayaknya kalau misalnya di angka BBRI sekarang itu di 5.150, apa nggak sudah ketinggian ya? Kalau kita melihat pergerakan saham BRI yang saat ini cenderung mengalami peningkatan ya, untuk kenaikan 5150 ya, harusnya ini masih cukup wajar ya dengan kita melihat potensial upside daripada pola yang terbentuk ya beberapa waktu yang lalu, yang mana itu memiliki target sekitar 5.400 ya. Level 5150 adalah level yang cukup wajar ya, apalagi tren kinerja BRI masih terus tumbuh bahkan tertinggi ya di antara perbankan yang lain. Jadi kami melihat juga di sini secara valuasi juga harusnya BRI masih cukup affordable ya untuk kita lakukan pembelian atau investing di saham BRI. Begitu Mbak Andi. Oke, baik. Mas ada pertanyaan selanjutnya dari @chandra_susana. Mas, gimana dengan saham MDKA yang sedang turun? Untuk MDKA ya, kita melihat MDKA walaupun tren kenaikan harga emas itu terus mengalami peningkatan ya, ada isu juga MDKA ini mengalami penurunan produksi dan mungkin ini yang menurut kami MDKA ini yang mungkin membuat kami MDKA mengalami penurunan ya. Dan kita lihat hari ini ya MDKA terus mengalami pelemahan
dan diikuti dengan tren volume transaksi yang cenderung meningkat ya. Momentumnya juga melemah ya, tren MACD juga masih negatif. Harusnya BKA masih akan terus mengalami pelemahan, dan kami melihat support selanjutnya ya, yaitu di level sekitar 3.330. Jadi mungkin kami untuk MBKA wait and see dulu, dan lebih prefer mungkin ke Antam tadi ya, terkait mungkin kinerja yang positif dan juga posisi teknikal yang masih menguntungkan. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Mas Marta, the last question nih dari saya. Ini kita lagi ada hot issue hari ini, saham Waskita disuspend. Nah, mungkin Mas Marta udah update atau belum ya? Jadi saham Waskita ini kan beberapa waktu yang lalu cenderung sangat-sangat turun ya, bahkan harganya di 202 nih terakhir nih Mas. Nah, kira-kira isu-isu suspendnya Waskita ini selain obligasi ini apa nih Mas? Kalau kami melihat ya, Waskita ini masih cenderung mengalami penurunan ya, trennya juga cenderung turun. Beberapa katalis juga mempengaruhi ya, mungkin selain obligasi tadi yang mungkin gagal bayar, yaitu adalah terkait penangkapan daripada direksi daripada Waskita, dan ini tentu membuat Waskita ini anjlok ya, dan para pelaku pasar sepertinya mulai kehilangan kepercayaan ya terhadap Waskita. Namun di satu sisi rencana Pak Erick Thohir untuk menggabungkan ya sektor konstruksi ini, yang mana itu nanti mungkin ada Waskita, Wika, dan juga PTPP ya, sektor konstruksi BUMN, ini juga nanti ke depan harusnya memberikan dampak negatif. Namun seiring dengan ketidakpastian hal tersebut ya, ini yang akan membuat Waskita cenderung mengalami pelemahan. Bahkan hari ini juga sudah mulai disuspend ya, bursa cukup aktif ya, dan melindungi para investornya ya, sehingga nanti kita sebagai investor bisa memikirkan kembali ya langkah-langkah selanjutnya. Kita tahu kondisi Waskita seperti ini dan sahamnya turun terus, apa yang harus dilakukan. Dan menurut saya langkah untuk mensuspend saham Waskita itu tepat, Mbak Nadine. Begitu. Oke, baik. Mas Marta, terima kasih banyak nih Mas Marta untuk waktu dan sharingnya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Marta. Terima kasih, Selamat siang. Oke Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Hadiatma Dahna Marta, trading dan investment spesialis BRI Dana Reksa Sekuritas. Seru sekali ya Sobat Investor, kita telah mengulik beberapa portofolionya Sobat Investor, dan seperti biasa perbankan tetap menjadi top trending di bursanya kita ya Sobat Investor ya. Dan ada beberapa lagi tadi saham-saham seperti Waskita masih disuspend dan dipelajari oleh bursa kita nih Sobat Investor. Lalu ada beberapa seperti Antam, MBKA, tadi kita juga udah kulik titik entry-nya. Bahkan ada juga saham BRI ya, kita tunggu di penurunan sampai ke 5 ribuan, kita boleh entry lagi nih. Nah, Sobat Investor boleh tonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, serta YouTube di @idxchannel_, TikTok di IDX Channel, dan Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor, saya Nadine Hedra, pamit undur diri, selamat siang.